Anies bebas dong ngomong apa aja yang memojokkan pemerintah. Namun apa yang terjadi? Anies justru malah menyindir dirinya sendiri habis-habisan. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Akhirnya, Anies Baswedan pulang dari kegiatan ibadah haji yang berkepanjangan. Ya masa mau berbulan-bulan tinggal di Arab Saudi? Kan pemilunya di sini. Kepulangan Anies disambut oleh AHY yang juga mengantar ketika Anies berangkat. AHY ini nempel terus ya. Wajar dong, namanya juga mengingatkan bahwa Anies mau nggak mau ya harus pilih AHY jadi cawapresnya ya. Kalau nggak ya bye-bye nyapres kan. Mahfud MD udah nolak. Khofifah dan Yeni Wahid juga sudah nolak. Ya kalau misalnya salah satu di antara mereka itu mau jadi cawapres Anies, mungkin Demokrat bisa terima ya. Karena memang ada potensi untuk meningkatkan elektabilitas Anies. AHY ya bisalah nanti jadi menteri. Tapi ketiganya kan menolak. Mau sama siapa lagi? Sandiaga juga nggak mau. Pilihan ya balik lagi ke Aher atau AHY. Dan AHY masih punya angka di survei ketimbang Aher. Nah, begitu Anies balik dari Arab Saudi, Nasdem pada hari yang sama mengungkap pada media bahwa di acara konsolidasi Partai Nasdem nanti di GBK tanggal 16 Juli, mereka justru tidak akan mengumumkan cawapres Anies. Petinggi Nasdem mengungkap bahwa mereka sedang menunggu Anies menggunakan mandat dari 3 partai koalisi untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial. Nah, pernyataan Nasdem ini yang disampaikan dengan tenang dan blak-blakan, saya kira merupakan pertanda bahwa Anies sudah 99,9% bakal berpasangan dengan AHY. Karena beberapa waktu sebelumnya Demokrat sempat ngancem-ngancem kan, pokoknya bulan Juni Anies harus umumkan cawapresnya. Kalau enggak, Demokrat bakal evaluasi koalisi, alias bisa jadi bakal cabut. Bulan Juni kan sudah lewat, namun seiring dengan adanya rencana acara Nasdem di GBK, media menduga bahwa itu merupakan acara deklarasi Anies dan cawapresnya. Soalnya Nasdem sempat bilang bakal ada kejutan dari Anies. Kirain mau umumkan cawapres, ternyata enggak. Tapi Nasdem santuy, dan Demokrat enggak ada ngancem-ngancem lagi. Artinya, AHY lah cawapresnya. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan, AHY itu bukan pilihan yang ikhlas oleh Anies. Karena AHY justru tidak memenuhi kriteria cawapres yang disebut Anies. Pertama dari segi elektabilitas, masih meragukan apakah AHY bisa bikin angkanya Anies naik. Karena angkanya AHY sendiri juga pas-pasan. Anies juga butuh cawapres yang bisa menambal kelemahan Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah AHY sanggup? Kedua, tentu saja ini mengenai kemampuan kerja AHY yang pernah jadi menteri dan gubernur kan Anies. AHY kan belum punya pengalaman sama sekali. Gimana bisa mengharapkan AHY bisa membantu Anies dalam pemerintahan jika nanti seandainya Anies menang dan jadi presiden? Semua tentang AHY justru jadi ganjalan di hati dan pikiran Anies ya. Harusnya kan senang bahwa AHY bakal jadi kunci konsolidasi koalisi. Dengan demikian, Anies bisa dipastikan mendapat tiket nyapres kan? Tapinya banyak. Bikin Anies pucing, linglung, stres. Kasihan ya Pak Anies ya. Di sisi lain, Anies kan mesti terus maju. Kan sudah deklarasi paling duluan. Safari politik paling duluan. Masa ujung-ujungnya kelihatan stres? Anies pun bermaksud memanfaatkan panggung yang kebetulan tersedia. Panggung itu adalah Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota atau APEKSI yang digelar di Kota Makassar. Dalam acara ini ada bagian diskusi panel yang menghadirkan para bakal capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiga baca pres ini menyampaikan gagasan mereka di hadapan para wali kota peserta APEKSI ya. Ini para wali kota se-Indonesia. Gak mungkin dilewatkan oleh Anies. Adu gagasan ini digelar hari Kamis kemarin ya, tanggal 13 Juli.
Dari awal, saya sudah mengantisipasi bahwa Anies pasti akan memanfaatkan momen tersebut untuk menyentil pemerintah. Ini wajar ya, namanya juga antitesisnya Presiden Jokowi yang selalu menawarkan perubahan. Harusnya Anies ya akan melempar kritik ataupun sindiran habis-habisan terhadap pemerintah. Apalagi kan sekarang ini Anies bukan lagi sebagai pejabat publik, beda sama Ganjar dan Prabowo. Anies bebas dong ngomong apa aja yang memojokkan pemerintah. Namun apa yang terjadi? Anies justru malah menyindir dirinya sendiri, habis-habisan. Pertama, bicara soal pembangunan kota, Anies menyebut 4 prinsip kota di masa depan yang akan dia lakukan, yakni layak huni, asri, adil, dan maju. Dalam menjelaskan keempat prinsip itu, Anies menyebut air bersih, tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik, hingga modernisasi. Lah, ini kan malah menguliti ketidakbecusan Anies memimpin Jakarta. Di Jakarta masih ada krisis air bersih yang sampai Anies lengser itu nggak diurusin. Rumah DP 0 rupiah yang katanya buat warga miskin ternyata nggak bisa buat warga miskin. Yang sudah jadi pun malah disalahgunakan buat kos-kosan, sehingga dinilai buang-buang anggaran saja. Bicara soal lingkungan hidup, pohon-pohon di Monas pun ditebangi Anies kan? Dan sekarang mau dihijaukan lagi oleh Gubernur Heru Budi. Bicara soal kemajuan, di Jakarta saja masih ada ratusan ribu warga yang BAB sembarangan. Dan berbagai macam masalah warga miskin yang gak diurusin Anies semasa dia masih jadi gubernur ya. Lanjut. Kedua, Anies menyebut kemiskinan ekstrim ada di Jakarta. Dia bahkan cerita bahwa dia sudah mengadakan riset terhadap soal kemiskinan ini sebelum dia jadi gubernur. Dan kemiskinan itu harus dibereskan. Lah, bukannya itu tugas Anies dulu ya? Terus kenapa angkanya malah tambah naik? Kenapa nggak dibereskan oleh Anies? Sampai anggota DPRD menyebut Anies nggak fokus membereskan Jakarta, padahal APBD-nya sangat besar. Jadi maksud Anies menyebut kemiskinan ekstrim ada di Jakarta itu kayak membuka borok sendiri dong ya. Senjata makan tuan lagi. Ketiga, Anies menyebut di pemerintahan pusat belum ada kementerian yang mengurusi perkotaan, adanya yang mengurusi pedesaan saja. Anies ingin membuat badan yang mengurusi ketimpangan pembangunan di kota. Terus ngapain ada gubernur, wali kota, dan TGU-PP sampai puluhan orang di era Anies di Jakarta? Itu nggak cukup gitu ngurusi kota Jakarta yang nggak terlalu luas itu ya dibanding Jawa Tengah atau Jawa Timur. Gubernur Heru Budi sekarang tidak lagi memakai TGU-PP. Kerjanya tetap, bahkan lebih efisien daripada Anies dulu. Proyek-proyek pengendalian banjir bisa dikebut. Kalau desa kan wajar, perlu dibantu pusat. Karena SDM dan dana yang terbatas. Kalau kota kan sudah ada para pejabat yang bertugas. Kalau ada masalah di luar pengetahuan mereka ya tinggal cari konsultan saja. Kota kok disamakan dengan desa? Maksud hati mau mencari-cari kekurangan pemerintah pusat, tapi ternyata malah mengungkap kekurangan diri sendiri. Itu ya, 3 aja cukuplah ya. Untuk bisa mencerminkan bahwa Anies sekarang lagi nggak fokus, pusing, dan stres. Mikirin urusannya pres. Gimana mau menang kalau berpasangan sama AHY? AHY saja dulu dia kalahkan di Pilkada DKI Jakarta. Dan kemudian AHY nggak jadi pejabat publik apapun, dimanapun. Gimana ngarepin bisa menaklukkan capres yang lain? Gimana bisa menang di Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur? Daerah-daerah yang jumlah pemilihnya itu paling banyak. Mau menang di Jakarta pun kayaknya susah ya. Gimana nanti bisa menghilangkan olok-olok bocil atau bocah kecil yang kerap dilemparkan para netizen kepada AHY? Masa cawapres Anies dibilang bocil? Dan banyak lagi permasalahan yang memenuhi pikiran Anies. Mungkin sebaiknya Anies menghindari konfrontasi dulu ya. Takut salah-salah kata. Mau menyindir siapa? Yang kena diri sendiri. Kita tunggu ya deklarasi cawapresnya. Begitulah stres-stres. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.